Oke. Apa? Oh enggak. Selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera, salam sehat. Ya, karena itu. Oh, back. Enggak. Saya itu pernah ditelepon. Ini kok feedback. Gak apa-apa. Waktu itu saya sedang nyetir, ditelepon oleh Pak Willy. Kita mau ngadain acara di ruang literasi. Mau bicara apa? Loh, lah langsung gitu. Ya saya terus kemudian terus kemudian ya nyeletuk aja. Dunia ini sedang baik-baik saja gitu. Loh, langsung ada. Gambarnya itu Indonesia baik-baik saja. Wah. Saya nge-repost itu. Wah. Itu SJW kegelapan datang semua. Ya, itu adalah konsekuensi logis dari yang namanya kita memasuki revolusi kognitif kita yang ke-6 sekarang. Ya. Jadi kita sedang kebingungan. Revolusi kognitif kita itu pertama kali pada saat kita mengembangkan bahasa gitu ya. Nah, mulailah bahwa kehidupan manusia itu sudah keracunan yang namanya narasi gitu. Kita tidak mungkin hidup tanpa narasi. Itu sejak kognitif pertama. Selama hampir 100.000 tahun tidak ada perubahan gitu-gitu aja. Mendadak kita memasuki revolusi kognitif yang kedua pada saat kita kenal yang namanya peradaban 12 sampai 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu steady state kayak gitu. Mendadak aja 300 tahun yang lalu ada revolusi kognitif ketiga pada saat kita mengalami revolusi industri. Kerajaan jatuh satu persatu. Jatuh aja itu. Nah, 300 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu ada revolusi kognitif karena kita mengalami kemajuan sains. Gitu. Gagap lagi kita. Sekarang kita gagap lagi menghadapi revolusi kembar digital. Gagap. Jadi semua orang merasa tahu segalanya. Gitu ya. Gitu. Karena saya googling gitu ya. Iya. Pasien datang ke dokter. Bantah dokter gara-gara dia membaca jurnal. Itu bayangin aja. Lo dokter bedah saraf itu sekolahnya lama loh. Ya, sekolahnya lama dokter bedah saraf itu. 6 tahun sekolah dokter umum, terus kemudian 6 tahun sekolah dokter bedah 13 tahun sekolah. Mosok yo kalah sama orang yang googling 2 jam gitu. Tapi itu tanpa disadari gitu ya, tanpa disadari. Informasi itu memang penting. Penting apa? Iya, kita sampai di sini kan juga karena informasi, ya itu. Tapi, nah ini tadi balik ya. Ini tadi memang saya akan mengajak, apakah Indonesia baik-baik saja? Itu. Pertanyaannya itu ya. Pertanyaannya apakah Indonesia baik-baik saja? Saya tanya lagi. Lah kriteria nggak baiknya itu di mana? Ya. Kalau ditanya Indonesia baik-baik saja ini benar atau salah? Loh, itu 2 hal yang berbeda, baik dan buruk, benar dan salah. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Mangan glegeken, baik apa buruk? Lho yo ndelok-ndelok rek ngono. Ya nek nang Jogja iki nang Solo mangan bareng terus gak sopan. Loh kalau kita di Sumatera Utara makan terus itu menghargai yang menjamu. Jadi baik di Jogja belum tentu baik di tempat lain. Itu namanya baik itu. Kalau benar di sini ya benar di sana. Di Jogja ditanya 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus orang Batak jawab 5, ya salah. Loh ya itu. Nah cuman kita itu sering rancu antara baik dan benar dan salah dan benar itu. Keyakinan itu masalah baik, buruk atau salah benar? Wong keyakinan, belum terbukti kok ya, belum tentu ada kemungkinan besar untuk salah keyakinanmu itu.
Lu jangan marah ya. Lu namanya keyakinan. Saya yakin di lantai 4 itu ada kodok berkepala babi. Lu nggak apa-apa. Yakin seyakin-yakinnya, nggak usah karepmu gitu ya. Tapi meskipun kamu seyakin-yakinnya, belum tidak lantas keyakinanmu itu bener ada itu. Ya. Jadi, keyakinanmu punya kans besar untuk sing banter. Loh, ngono lho, ya ngono. Ya namanya keyakinan itu bisa benar, bisa salah. Kalau sudah terbukti jadi pengetahuan. Ya, entah terbukti salah atau benar. Terbukti itu ada dua, terbukti salah dan terbukti benar. Setelah terbukti, bukan keyakinan lagi, jadi pengetahuan. Jadi, keyakinan yang sudah dibuktikan adalah jadi pengetahuan. Levelnya tinggi mana? Pengetahuan atau keyakinan? Loh, ngono lho. Sing banter. Loh, ngono ya. Sama, kalau kita mengatakan Indonesia baik-baik saja itu. Ya, sejak tahun 1945 sampai sekarang Indonesia itu tidak pernah ada terus kemudian Indonesia mau bangkrut, mau bubar itu loh nggak ada itu. Cuman ganti kekuasaan loh itu ya nggak apa-apa itu. Loh nggak apa-apa ya ganti kekuasaan. Indonesianya tetap ada itu. Baik-baik saja, lah ya baik-baik saja. Yang nggak baik kan orangnya, ada yang miskin gitu. Yang nggak baik-baik dia orangnya. Indonesianya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita berbicara secara objektif, nah ini kan ruang literasi ya. Oh, ruang literasi terus ya kita ya ngomong soal buku ini. Nah ini ada buku Gun, Germ and Steel. Senapan, kuman dan baja. Ini ya. Karangan Jared Diamond. Ini tahun 1996. Ya. Saya baca pertama itu. Ini adalah buku kedua yang membuat saya orgasme pada saat ngomong. Ya, ya benar. Yang pertama itu adalah buku On Human Nature. Itu tahun 83. Itu buku pertama yang menjelaskan kenapa orang itu seperti ini, kemana manusia seperti ini itu ya. On Human Nature. Lah ini Jared Diamond ini menjelaskan kenapa yang namanya orang Jawa itu menjadi Jawa, kenapa orang Cina itu jadi Cina, kenapa orang Papua jadi Papua gitu. Ya di sini nih. Dan Jared Diamond itu tidak menjelaskan segala sesuatu itu ya apa adanya itu. Misalkan Jared Diamond bilang Indonesia ini dulu nggak ada, nanti suatu saat nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Lah yang dulu pernah nggak ada kok gitu. Lah kok suatu saat nggak ada lagi itu ya nggak apa-apa itu. Sama lah, semua begitu itu. Sama itu ada itu. Jadi dulu Indonesia ini ada, tidak ada. Suatu saat nggak ada lagi, loh ya nggak apa-apa itu. Ya, India Belanda itu ada mulai kapan? Coba, loh kok lupa loh ya. India Belanda itu berdiri tahun 1808. Dendels datang, itu Hindia Belanda. Sebelumnya, Hindia Belanda itu tidak ada. Gitu ya. Sebelumnya, ada negara? Tidak ada. Yang ada VOC. VOC itu PT. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Perusahaan dagang Hindia Timur. Jadi kalian itu perang sama PT. Gitu. PT itu punya tentara, namanya tentara perusahaan. Ya, company gitu ya. Tentara company, tentara perusahaan. Jadi kamu perang lawan Satpam gitu. Kalau melawan company gitu loh ya itu. Nah, setelah itu berdiri namanya negara Hindia. Itu negara resmi itu. Bubarnya kapan? Bubarnya kapan? Loh ya, dia menyerah tanpa syarat pada Jepang tahun berapa? Tanggal 8 Maret 42 loh gitu ya. Loh itu histori gitu ya. Histori dan story itu beda gitu ya. Jadi histori dan story. Nah, Jared Diamond itu membicarakan histori gitu ya. Dia enggak dongeng. Nah, kalau menurut dia ya sebuah peradaban bangkit, ambruk, lu itu di mana-mana begitu itu ya.
Ada itu. Ya, yang namanya dinasti di Cina itu berdiri, ambruk, ya biasa itu, enggak apa-apa itu. Nah kalau sudah jadi sejarah ya enggak apa-apa. Dinasti misalnya Imperium Cina pertama, dinasti apa? Hah? Loh, enggak, Qin itu ya. Qin Shi Huangdi itu ya. Qin Shi Huangdi itu pendirinya itu konon katanya itu adalah, ini baca bukunya Kopingho ya. Liu Pang itu meruntuhkan Qin Shi Huangdi dan mendirikan dinasti Han gitu. Itu petani gitu. Saya itu enggak percaya loh. Masa iya loh petani bisa meruntuhkan kerajaan gitu. Ya, ternyata enggak juga. Memang benar gitu ya. Ya, yang namanya revolusi seperti tadi yang di siapa tadi? Mbak siapa yang tadi baca puisi tadi itu? Kulihat Ibu Pertiwi. Ngomong-ngomong Kulihat Ibu Pertiwi itu lagu karyanya siapa? Loh, ndak tahu. Sik ta larek, ngertimu iki apa? Kok sembarang gak ngerti lho. Ditakoni sejarah gak ero, ilmu gak ero, ya lagu ya gak ero. Sakjane iki lho niatmu iki apa? Sembarang-barang kok gak ero. Ismail Marzuki ya katanya. Tapi ada yang mengatakan juga itu ditulis tahun 1908 namanya Kamsidi Samsudin itu ya. Iya. Tapi lagunya saya tertegun ternyata lagu Kulihat Ibu Pertiwi itu lagu rohaninya orang Kristen. Ada. Sudah abad ke-18 iya, ada ke-19 itu. What a friend with us in Yesus. Itu aja judulnya itu. Coba ada itu. Itu ada. Itu nah ngomong sampai lagu ya, tapi itu Kulihat Ibu Pertiwi itu. Nah, itu adalah kutukannya Savan Syndrome itu gitu. Jadi kalau lihat itu tadi Mbak itu ngomong yang ada di otak saya, ini lagunya Ismail Marzuki, tahun sekian ada nulis gitu. Untuk apa juga dia palin gitu ya. Tapi ya tiba-tiba muncul di otak yang gendeng ini. Nah, ini menurut buku ini. Coba bacalah. Ya. Bacalah, jawabannya apa? Aku nggak bisa baca gitu. Jadi kalau kamu dikasih tahu, bacalah, jawabnya apa? Nah, dan jangan sekali-sekali belajar membaca gitu. Supaya sama gitu. Nah, ini ada buku yang kedua. Bacalah gitu ya. Ini buku Steven Pinker ini nulis tahun 2017. Steven Pinker. Enlightenment Now. Menurut Steven Pinker, yang disampaikan di bukunya Steven Pinker ini, kehidupan apa membaik? Iya, kehidupannya manusia membaik. Ya, di bab pertama dia membahas mengenai entropi. Loh, ini Steven Pinker membahas entropi. Dan bagaimana Steven Pinker menjelaskan entropi itu secara populer. Entropi itu yang paham adalah lulusan fisika gitu ya. Fisika. Entropi itu adalah satuan ketidakteraturan. Bagaimana Steven Pinker itu menjelaskan bahwa kehidupan ini adalah satu-satunya sistem yang melawan entropi gitu ya. Nah, setelah kita paham bagaimana mengendalikan entropi itu, manusia itu makin kaya, setiap orang makin kaya. Sampai sekarang, setiap orang makin sehat. Setiap orang sekarang rata-rata makin sejahtera. Rata-rata ya, tentu aja yang miskin itu ada gitu ya. Ya sial aja gitu. Ya, saya sering dituduh sebagai nihilis. Saya itu dituduh ya sebagai nihilis. Atau apes-apesnya dituduh sebagai demotivator. Ya, tapi kalau sampean-sampean itu merasa saya memberikan demotivasi, wow bagus karena selama ini kalian sudah keracunan motivator. Ya, contoh aja, baru aja tadi, loh itu enggak salah Mbak itu. Bagaimana, apa kabar? Luar biasa, maksudmu luar biasa itu apa? Biasa di luar, nah bahasa Arabnya azal. Coitus interruptus. Biasa di luar. Loh iya itu bahasa Arab ya asal. Gini,
disebut luar biasa itu apa? Lu ini kan motivator ya. Sopo sing iku ngomong? Lu iya itu. Padahal ya kalian tuh ya nggak luar biasa ya gini-gini aja. Terus dengan bilang luar biasa itu terus kemudian jadi lebih bagus. Enggak lah ya gini-gini aja itu. Terus apa maknanya ngomong luar biasa? Ya ketularan aja gitu. Ya enggak apa-apa juga itu. Apa bedanya sama nyinden atau nyembang? Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Cuman ini adalah kalau saya ditanya, seringkali saya itu jengkelin. Gimana kabarnya? Ya seperti biasa, datar-datar aja gitu. Duh ini jengkelin orang. Ya, itu saya baru belajar bilang, apa kabar, baik, itu 3 tahun terakhir. Diprotes tuh sama Mbak Ria gitu, diprotes. Karena ditanya Sultan, ngarso dalam gimana kabarnya dok? Ya seperti biasa Pak, datar-datar aja gitu. Langsung dia merengut gini. Gitu. Ya itu kenapa orang harus belajar bernarasi gitu ya. Oh baik-baik, tapi baik-baik juga nggak apa-apa gitu. Luar biasa juga. Gitu. Tapi saya sering dikatakan sebagai nihilis atau demotivator. Saya pernah diundang untuk berbicara orasi ilmiah di acara wisuda Institut Teknologi Kalimantan. Ya saya setelah ada DPR apa namanya yang berbicara terus giliran saya bilang ini berapa orang yang wisuda. Saya bilang statistik dunia itu orang yang sukses itu kurang dari 2%. Jadi kalau ada 3.000 orang, itu, paling banyak yang sukses 60 orang. Ya, jadi kalau kalian tidak sukses, enggak apa-apa, jangan kecil hati, banyak temennya. Ya, loh, statistik dunia itu gitu. Ya, ale-ale kalian pasti bisa loh. Ini motivator yang ngomong gini nih. Padahal kalian itu banyak yang nggak bisa. Coba nembang, nggak bisa kok. Ayo, coba nembang mau copat kinanti. Ayo, siapa yang bisa? Kalian pasti bisa. Gendeng lo ngomong gitu. Mijil, cengkok ketoprak lo, nggak bisa. Yang bisa ya sinden, nyanyi gitu ya. Sunyani itu. Siapa tahu Sunyani itu siapa? Lo nggak tahu juga. Sakjane rumu itu apa sih? Sembarang kok gak ero. Tapi nggak apa-apa ya. Memang itu. Sekali lagi, pengetahuan kita itu tidak harus semua tahu, itu tidak tahu. Sama dengan ini di sini saya tidak melihat Gen Z, generasi Z, tidak ada. Yang sering kalian kritik. Ya, orang tua-tua itu ngeritik Gen Z, tidak bisa gini, nggak bisa gitu. Lah itu kan hasil didikanmu. Loh kok kamu ngeritik? Ya, lo itu kan hasil didikanmu itu. Gen Z sekarang ditanya ibu kota Jawa Timur mana? Nggak tahu itu. Lawang memang nggak pernah ditanya itu. Loh, tantangan yang dialami Gen Z sekarang itu jauh lebih berat daripada zaman kita dulu itu. Ya, bagi anak-anak Gen Z itu ibu kota Jawa Timur mana nggak penting itu. Tapi Jungkok dan Jimin sedang apa? Penting. Lu kalau dia tidak tahu bahwa Jungkok dan Jimin itu sudah selesai wajib militer, dia itu ketinggalan informasi itu. Ya kalau ditanya, ada gubernur Jawa Barat tanya sama anak SMA, sehari ada berapa jam? 24 jam. Kalau 2 hari berapa jam? Kesulitan. Lu memang nggak pernah ditanya kok, nggak pernah latihan itu. Bahkan matematika itu adalah pengetahuan, tapi untuk mengerjakan soal matematika perlu latihan. Coba sampean itu nggak latihan soal, nggak bisa ngerjakan. Jadi latihan itu penting loh. Kalau kita dulu gubernur DIY itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 zaman dulu ya. Gubernur Jawa Timur Muhammad Nur, Gubernur Irian, Pak Sutran, itu harus tahu. Jawa Barat, Aangku Naifi, itu harus tahu itu ya. Dulu, kalau enggak tahu dimarahi, kalau sekarang kan enggak. Gitu.
Tapi kalau nggak tahu Jimin lagi ngapain, diolok-olokin temennya itu. Jadi yang dihadapi Gen Z sekarang itu jauh lebih berat daripada yang saya hadapi dulu. Gitu. Lah Gen Z sekarang itu kerja sedikit nggak kerasan minta pindah. Itu. Lah itu hasil didikanmu. Lu kok diprotes gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Steven Pinker tadi, kita makin kaya. Makin sejahtera. Iya. Pendapatan setiap orang makin naik. Rata-rata loh ya, rata-rata gitu. Kenapa? Manusia sekarang, ngitungnya, kalau dulu ngitungnya itu adalah dengan US dollar. Sekarang ada yang lebih universal untuk ngitung. Apa? Berapa kalori yang kalian konsumsi setiap hari? Gitu. Ya, nenek moyang kita pemburu pengumpul sehari menghabiskan 8.500 kalori sehari. Ya, mengkonsumsi. Sekarang saat ini satu manusia, Homo sapien, mengkonsumsi 380.000 kalori sehari. Apa? Ini lampu, ya, listrik, mobil, itu kalori semua. Ya, jadi kalori untuk apa? Untuk menurunkan entropi. Ya, jadi kehidupan ini adalah sistem terbuka yang bisa menurunkan entropinya kalau energi masuk. Energi apa ya? Kalori itu. Gitu. Kalori itu ya. Terang benderang, teratur kan? Coba ini digelapin, nggak teratur. Ada entropi di situ. Gitu. Ini nyala, jadi entropinya turun. Gitu. Ya, ini ngatur kursi, memerlukan entropi, memerlukan kalori, angkat-angkat ini kalori gitu ya. Rata gitu. Jadi kalau kita melihat yang teratur itu mesti ada orang kok di sini gitu. Ya, gitu. Ada batu ditumpuk 5 jejer persis lurus itu di hutan sana, ini ada orang ini. Karena hantu nggak bisa bikin ginian. Ya, hantu dan kebalikannya hantu itu nggak bisa bikin beginian. Ya, hantu dan aku gak ngomong loh ya, cuman kebalikannya. Hantu gitu. Jadi gak percaya. Percaya hantu. Siapa yang percaya tuyul? Percaya. Begitu punya swalayan dibilang, "Bu, tuyul itu uangnya dicuri tuyul." Gak percaya kok. Jadi kita itu percaya sekaligus gak percaya-percaya amat gitu ya. Kita ngomong percaya tapi gak percaya-percaya amat. Nah, Steven Pinker itu menjelaskan di bukunya Enlightenment Now itu, kita makin kaya. Makin sehat, makin panjang umur. Jadi tidak ada variabel yang mengatakan kehidupan manusia itu lebih buruk, nggak ada. Steven Pinker. Tapi dia memang menyajikan data-data bahwa kita itu lebih bagus itu. Yang mati karena perang turun itu. Sekarang itu bom-boman di mana? Di Iran. Coba saya nanya, berapa yang mati? Sampai 1.000 sehari? Nggak sampai. Di dunia ini, satu hari yang mati karena TBC 15.000. Banyak mana? Kok nggak pernah musuhin TBC? 80.000 orang sehari mati gara-gara serangan jantung. Mana yang lebih mematikan? Serangan jantung apa sijilnya Iran? Tapi kita nggak pernah peduli. Gitu. Jadi kita selama ini cuman teriak-teriak, wah bebaskan, tapi yang nyerang Iran, oh kamu kemana? Gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu kan supaya keren, gitu. Oh gitu, sama lah, sama. Ya itu adalah bagaimana yang namanya Steven Pinker mengatakan itu. Nah ini, nah, ya bukunya siapa? Yuval Noah Harari. Ini kalau orang ini di Indonesia dirajam 3 kali dia. Triple setan dia. Ya. Udah Yahudi Israel dia. Gay gitu ya. Ateis pula, udah ampun lah. Dia ini. Tapi bukan. Ini buku keempatnya dia. Yuval Noah Harari ini. Buku keempatnya Yuval Noah Harari. Yang pertama Sapien, yang kedua Homo Deus, yang ketiga 21 Lesson for 21 Century.
Nah, yang ini Nexus. Di buku yang pertama dan kedua itu dia menjelaskan segala sesuatu itu secara ontologis saja, apa adanya. Gitu. Dingin seperti Jared Diamond. Seperti Jared Diamond, dingin. Dia melihat segala sesuatunya itu ya begini loh manusia itu. Nah, suatu saat nanti manusia itu akan begini, nggak apa-apa gitu. Tapi di buku ini, Nexus bukunya yang keempat itu, sejak kata pengantar, muram. Bahwa dunia nggak baik-baik saja. Gitu. Menurut Yuval Noah Harari. Sayangnya buku ini sekarang nggak laku. Nggak laku. Kurang laku seperti Homo Deus atau Sapien. Mungkin loh ya. Orang-orang itu ilfil pada bukunya yang ketiga. Iya, bukunya yang ketiga itu dia menjelma jadi motivator. Iya beneran. Sampai ada satu bab khusus yang itu isinya nasihat sih, namanya pelajaran ya, 21 lesson. Jadi ada 21 bab. Dia itu menasehati kita. Ya orang kan paling nggak suka dinasehati ya. Siapa yang suka dinasehati? Gak ada. Hobi kalian itu nasehatin orang meskipun nggak diminta. Pagi-pagi sudah sholat belum? Siapa yang minta? Ya gitu ya. Itu. Jadi hobinya orang Indonesia itu menasehati meskipun nggak diminta itu. Diundang ke pemakaman gitu tuh. Diikhlaskan aja ya, mbahmu gitu ya. Itu ya. Nah, dari 3 penulis, nah kalau kita melihat dari literasi itu, dari 3 penulis ini, semuanya menyatakan dunia ini baik-baik saja. Sekarang gitu ya. Itu. Hanya yang muram dari Yuval Noah Harari itu berikutnya. Nanti kita akan dikendalikan oleh AI gitu ya. Artificial Intelligence. Gitu. Karena itu, dalam banyak kasus liberalisme telah berfusi dengan identitas-identitas kolektif dan perasaan kesukuan zaman lama untuk membentuk nasionalisme modern. Kini banyak orang mengasosiasikan nasionalisme dengan kekuatan-kekuatan anti-liberal, tetapi paling tidak pada abad ke-19, nasionalisme bersekutu erat dengan liberalisme. Kaum liberal mengagungkan pengalaman unik manusia individu. Setiap manusia memiliki perasaan, selera, dan kebiasaan yang berbeda-beda, yang harus bebas dia suarakan dan eksplorasi, sepanjang tidak menyakiti orang lain. Demikian pula, kalangan nasionalis seperti Giuseppe Mazzini mengagungkan keunikan bangsa-bangsa individual. Mereka menekankan bahwa banyak pengalaman manusia bersifat komunal. Anda tidak bisa menari polka sendirian, dan Anda tidak bisa menciptakan dan memelihara bahasa Jerman sendirian. Dengan menggunakan kata, berdansa, makanan, dan minuman, setiap bangsa memperkuat pengalaman-pengalaman yang berbeda pada para anggotanya, dan mengembangkan sensitivitasnya yang khas. Kaum nasionalis liberal seperti Mazzini berusaha melindungi kekhasan pengalaman kebangsaan ini dari penindasan dan pemusnahan oleh imperium-imperium yang intoleran, dan membayangkan suatu masyarakat bangsa-bangsa yang damai, yang masing-masing bebas mengekspresikan serta mengeksplorasi perasaan-perasaan komunalnya tanpa menyakiti tetangganya. Ini tetap menjadi ideologi resmi Uni Eropa, dengan Konstitusi 2004 yang menyatakan bahwa Eropa disatukan dalam keragaman, dan bahwa masyarakat Eropa tetap bangga pada identitas nasional mereka. Nilai pelestarian pengalaman komunal yang unik bangsa Jerman memungkinkan bahkan kalangan liberal untuk menentang pembukaan gerbang banjir migrasi. Tentu saja, aliansi liberalisme dengan nasionalisme tak sanggup memecahkan semua persoalan, bahkan pada saat yang sama menciptakan persoalan-persoalan baru. Bagaimana Anda membandingkan nilai pengalaman komunal dengan pengalaman individu? Apakah melestarikan polka, saus babi, bratwurst, dan bahasa Jerman menjustifikasi pembiaran jutaan pengungsi dalam kesengsaraan dan terancam kematian? Dan, apa yang terjadi ketika konflik fundamental meletus dalam negara-negara justru untuk meributkan definisi identitas mereka? Seperti di Jerman pada 1933, Amerika Serikat pada 1861, Spanyol pada 1936, atau Mesir pada 2011? Dalam kasus-kasus semacam itu,
Penyelenggaraan pemilihan umum hampir tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan karena pihak-pihak yang bersengketa tak punya alasan untuk menghormati hasilnya. Terakhir, saat Anda menarik polka nasionalis, satu langkah kecil tetapi sangat menentukan bisa membawa Anda beralih kepercayaan bahwa bangsa Anda berbeda dari seluruh bangsa lain, ke kepercayaan bahwa bangsa Anda lebih baik. Nasionalisme liberal abad ke-19 mengharuskan Habsburg dan imperium-imperium Tsar menghormati pengalaman-pengalaman unik Jerman, Italia, Polandia, dan Slovenia. Ultranasionalisme abad ke-20 maju dengan perang-perang penaklukan dan membangun kamp-kamp konsentrasi bagi orang-orang yang menari dalam irama berbeda. Humanisme sosial menempuh jalan yang sangat berbeda. Kaum sosialis menyalahkan kalangan liberal karena lebih memfokuskan perhatian pada perasaan diri kita sendiri ketimbang pada apa yang dialami oleh orang lain. Ya, pengalaman manusia adalah sumber segala makna, tetapi ada miliaran orang di dunia dan mereka semua sama bernilainya dengan saya. Kalau liberalisme mengarahkan tatapan saya ke dalam diri, menekankan keunikan saya dan keunikan bangsa saya, sosialisme menuntut saya menghentikan obsesi pada saya dan perasaan saya, dan fokus pada apa yang dirasakan oleh orang lain dan bagaimana tindakan-tindakan saya bisa memengaruhi pengalaman mereka. Perdamaian global akan dicapai tidak dengan mengagungkan kekhasan setiap bangsa, tetapi dengan menyatukan seluruh buruh di dunia, dan harmoni sosial tidak akan dicapai oleh setiap orang yang secara narsistis mengeksplorasi kedalaman batin mereka sendiri, tetapi dengan setiap orang mengutamakan kebutuhan serta pengalaman orang lain di atas hasrat-hasrat mereka sendiri. Seorang liberalis mungkin membantah, bahwa dengan mengeksplorasi suara hatinya seseorang bisa mengembangkan kasih sayang dan pemahamannya pada orang lain. Namun, pemikiran seperti itu tak cukup mempan bagi Lenin atau Mao. Mereka pasti akan menjelaskan bahwa eksplorasi diri individu adalah sifat buruk borjuis yang bandel, dan bahwa ketika saya berusaha menjangkau batin saya sendiri, saya akan lebih mungkin jatuh pada salah satu perangkap kapitalis. Pandangan politik saya saat ini, kesukaan dan ketidaksukaan saya, dan hobi serta ambisi saya tidak mencerminkan diri saya yang autentik. Namun, semua itu mencerminkan pertumbuhan dan lingkungan sosial saya. Semua itu tergantung pada kelas saya, dan dibentuk oleh lingkungan dan sekolah saya. Orang kaya maupun miskin sama-sama dicuci otaknya sejak lahir. Orang kaya diajari untuk tidak menghargai orang miskin, sementara orang miskin diajari untuk tidak menghargai kepentingan mereka sendiri yang sejati. Tak ada refleksi diri atau psikoterapi yang bisa membantu karena psikoterapis juga bekerja untuk sistem kapitalis. Memang, refleksi diri hanya mungkin semakin menjauhkan diri saya dari pemahaman akan kebenaran tentang diri saya karena ia terlalu mengutamakan pertimbangan keputusan-keputusan personal dan tidak memadai untuk kondisi-kondisi sosial. Jika saya kaya, saya menyimpulkan bahwa itu karena saya terampil mengambil pilihan-pilihan. Jika saya sengsara dalam kemiskinan, saya pasti membuat kesalahan. Jika saya tertekan, seorang terapis liberal tentu menyalahkan kedua orang tua saya dan mendorong saya untuk menetapkan suatu tujuan baru dalam hidup. Jika saya kemukakan bahwa mungkin saya tertekan karena dieksploitasi oleh kaum kapitalis, dan karena berada di bawah sistem sosial yang bercokol, saya tak punya peluang menyadari tujuan saya, maka terapis tentu akan berkata bahwa saya melimpahkan kesalahan pada sistem sosial atas kesulitan-kesulitan dalam diri saya sendiri, dan saya melimpahkan kesalahan pada kaum kapitalis atas masalah-masalah saya dengan ibu yang tak terpecahkan. Menurut sosialisme, ketimbang menghabiskan waktu bertahun-tahun bicara tentang ibu saya, emosi saya, dan kerumitan yang saya hadapi, saya seharusnya bertanya pada diri sendiri, siapa yang memiliki sarana produksi di negara saya? Apa ekspor utama dan impor utamanya? Apa hubungan antara para politisi yang berkuasa dan perbankan internasional? Hanya dengan memahami sistem sosioekonomi yang bercokol dan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman orang-orang lain, saya bisa benar-benar memahami apa yang saya rasakan, dan hanya dengan aksi bersama kita bisa mengubah sistem. Meskipun demikian, apa sih yang bisa dipertimbangkan seseorang dari pengalaman-pengalaman seluruh manusia dan memihak salah satu untuk melawan yang lain dengan cara yang adil? Itulah alasan kaum sosialis tidak mendukung eksplorasi diri dan lebih mendukung kemapanan institusi kolektif yang kuat, seperti partai-partai sosialis dan serikat-serikat buruh, yang bertujuan mengurai dunia untuk kita. Kalau dalam politik liberal pemilih yang paling tahu, dan dalam ekonomi liberal pelanggan selalu benar, dalam politik sosialis partai yang paling tahu, dan dalam ekonomi sosialis serikat buruh selalu benar. Otoritas dan makna masih datang dari pengalaman manusia, baik partai maupun serikat pekerja berisi orang-orang dan pekerjaan untuk mengentaskan kesengsaraan manusia. Namun individu-individu harus mendengarkan partai dan serikat buruh, bukan perasaan personal mereka. Humanisme evolusioner memiliki solusi yang berbeda atas masalah pengalaman-pengalaman manusia yang bertentangan. Dengan menancapkan akar pada landasan keras teori evolusi Darwin, humanisme yang satu ini menekankan bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihargai, bukan ditangisi.
Konflik adalah bahan baku bagi seleksi alam, yang mendorong evolusi bergerak maju. Sebagian manusia memang unggul atas manusia yang lain, dan ketika pengalaman-pengalaman manusia bertabrakan, manusia yang paling kuat akan menggilas habis yang lain. Logika yang sama yang mendorong manusia memusnahkan serigala liar dan secara kejam mengeksploitasi domba domestikasi juga secara tidak langsung memberi mandat penindasan manusia superior atas manusia inferior. Adalah sesuatu yang baik kalau orang Eropa menaklukkan orang Afrika dan kalau pebisnis yang mumpuni mendorong pebisnis bodoh menuju kebangkrutan. Jika kita mengikuti logika evolusi ini, manusia perlahan-lahan akan menjadi semakin kuat dan semakin tangguh sehingga akhirnya memunculkan manusia super. Kaum evolusionis tak berhenti pada Homo sapiens, masih ada jalan panjang yang akan dilalui. Namun, jika atas nama hak-hak manusia atau kesetaraan manusia kita mengebiri manusia-manusia yang paling kuat, itu akan mencegah munculnya manusia, dan bahkan bisa menyebabkan pemerosotan serta kepunahan Homo sapiens. Siapa sebetulnya manusia superior yang akan membentangkan kehadiran manusia super ini? Mereka mungkin seluruh ras manusia, suku-suku tertentu, atau kaum jenius individu yang istimewa. Siapapun mereka, yang membuat mereka superior adalah bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih baik, yang termanifestasi dalam penciptaan pengetahuan baru, teknologi yang lebih maju, masyarakat-masyarakat yang lebih makmur atau seni yang lebih indah. Pengalaman dari seorang Einstein atau Beethoven jauh lebih berharga ketimbang pengalaman seorang pemabuk tak berguna, dan lucu kalau mereka diperlakukan seakan-akan memiliki kesetaraan. Demikian pula, jika sebuah bangsa tertentu secara konsisten menjadi pionir bagi kemajuan manusia, kita seharusnya memandang bangsa itu superior di atas bangsa-bangsa lain yang sedikit berkontribusi atau tidak memberi andil sama sekali bagi evolusi manusia. Dengan demikian, berlawanan dengan para seniman liberal seperti Otto Dix, humanisme evolusioner mengemukakan bahwa pengalaman perang manusia adalah sesuatu yang berharga dan bahkan penting. Film The Third Man berlatar di Wina segera setelah akhir Perang Dunia Kedua. Merefleksikan konflik yang baru berlalu, tokoh Harry Lime berkata, "Lagi pula, tidak semengerikan itu." Di Italia, selama 30 tahun di bawah Borgias, mereka mengalami peperangan, teror, pembunuhan, dan pertumpahan darah, tetapi mereka menghasilkan Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan Renaissance. Di Swiss, mereka memiliki cinta persaudaraan, mereka memiliki 500 tahun demokrasi dan perdamaian, dan apa yang dihasilkan? Jam kukuk. Hampir semua fakta yang Lime utarakan salah. Swiss mungkin sudut yang paling haus darah di Eropa awal modern, ekspor utamanya adalah tentara bayaran, dan jam kukuk sesungguhnya ditemukan oleh orang Jerman. Namun, fakta-fakta itu jauh kurang penting artinya dibandingkan dengan ide Lime, yakni bahwa pengalaman perang mendorong manusia menuju pencapaian-pencapaian baru. Perang akhirnya memungkinkan mesin bebas kendali seleksi alam berjalan. Perang memusnahkan yang lemah dan mengganjar pihak yang giat dan ambisius. Perang menyingkap kebenaran tentang kehidupan, dan membangunkan nafsu pada kekuasaan, pada kejayaan, dan pada penaklukan. Nietzsche meringkasnya dengan perkataan bahwa perang adalah sekolah kehidupan, dan bahwa apa yang tidak bisa membunuh saya membuat saya lebih kuat. Ide-ide serupa diutarakan oleh Letnan Henry Jones dari Angkatan Perang Inggris. 3 hari sebelum kematiannya di front barat pada Perang Dunia Pertama, Jones yang berusia 21 tahun mengirim surat kepada saudaranya, menjelaskan pengalamannya tentang perang dalam istilah-istilah yang berkilauan. Pernahkah kau membayangkan fakta bahwa, terlepas dari mengerikannya perang, paling tidak ini sesuatu yang hebat? Maksudku, aku ingin berkata bahwa di dalam perang orang dihadapkan langsung pada realitas-realitas. Kebodohan, egoisme, kemewahan, dan kepicikan umum dari bentuk eksistensi komersial jahat yang dalam masa damai dikuasai oleh 9/10 orang di dunia, dalam perang digantikan oleh kebiadaban yang paling tidak lebih jujur dan lugas. Cobalah melihat begini, pada masa damai orang hanya menjalani kehidupan kecilnya, hanya terlibat dalam hal-hal sepele, hanya peduli dengan urusan kenyamanan diri, tentang uang, dan semua hal seperti itu, hanya menjalankan kehidupannya sendiri. Alangkah rendahnya kehidupan ini. Di sisi lain, dalam perang, bahkan jika kau terbunuh, kau hanya bisa mengantisipasi hal yang tak terelakkan itu beberapa tahun saja dalam keadaan apapun, dan kau mendapatkan kepuasan karena mengetahui bahwa kau mati dalam usaha membela negaramu. Sungguh, kau menyadari sebuah cita-cita, yang, sejauh pengetahuanku, sangat jarang bisa kau lakukan dalam kehidupan biasa. Penyebabnya adalah bahwa kehidupan biasa berjalan atas dasar komersial dan egoisme. Jika kau ingin berhasil, sebagaimana kata orang, kau tak bisa menjaga tanganmu tetap bersih. Secara pribadi, aku sering bersukacita bahwa perang telah mengadangku. Perang telah membuatku menyadari apa itu kehidupan yang picik. Menurutku,
Perang telah memberi setiap orang kesempatan untuk keluar dari diri sendiri. Seperti yang bisa kukatakan, tentu saja, berbicara pada diri sendiri, aku bisa mengatakan bahwa tidak pernah dalam seluruh hidupku aku mengalami kegembiraan yang begitu luar biasa seperti saat permulaan sebuah aksi besar, seperti April lalu misalnya. Kegembiraan selama setengah jam terakhir atau lebih sebelum ini luar biasa aneh. Dalam buku laris Black Hawk Down, wartawan Mark Bowden dengan ungkapan serupa mengisahkan pengalaman tempur Shawn Nelson, seorang tentara Amerika, di Mogadishu pada 1993. Sulit menggambarkan bagaimana perasaannya seperti sebuah pencerahan. Nyaris mati, dia belum pernah merasa begitu benar-benar hidup. Sebelumnya sudah pernah dia alami dalam hidup ketika dalam sepersekian detik merasakan kematian mencolek dirinya dan berlalu. Seperti ketika sebuah mobil yang melaju kencang dari berbelok di tikungan tajam nyaris menabraknya dan berlalu. Hari ini, dia hidup dengan perasaan itu, dengan napas kematian tepat di depan wajahnya detik demi detik berlalu. Selama 3 jam atau lebih pertempuran adalah keadaan dengan kesadaran mental dan fisik penuh. Dalam jam-jam itu di jalan dia bukan Shawn Nelson. Dia tak punya koneksi dengan dunia yang lebih besar, tak ada tagihan yang harus dibayar, tak ada ikatan emosional, tak ada apa-apa. Dia hanya menjadi seorang manusia yang tetap hidup dari satu nanodetik ke nanodetik berikutnya, menghela satu demi satu napas, menyadari sepenuhnya bahwa setiap helaan bisa menjadi yang terakhir baginya. Dia merasa tidak akan pernah sama lagi. Adolf Hitler juga berubah dan tercerahkan oleh pengalaman perangnya. Dalam Mein Kampf dia mengisahkan bagaimana beberapa saat setelah kesatuannya mencapai garis depan, tentara-tentara yang tadinya bersemangat berubah menjadi takut, dan untuk menghadapinya setiap tentara harus berperang dalam dirinya tiada henti, meregangkan setiap saraf agar tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Hitler mengatakan bahwa dia memenangkan perang dalam diri sendiri itu saat musim dingin 1915-1916. Pada akhirnya, dia menulis, "Kemauan saya menjadi juara sejati. Kini saya tenang dan mantap. Dan ini bertahan. Kini takdir bisa membawa ujian-ujian tertinggi tanpa menghancurkan saraf saya atau mengalahkan akal saya." Pengalaman perang membukakan kepada Hitler kebenaran tentang dunia, sebuah rimba yang dijalankan dengan hukum seleksi alam yang kejam. Mereka yang tak mau mengakui kebenaran ini tidak akan selamat. Jika Anda ingin berhasil, Anda tidak hanya harus memahami hukum rimba, tetapi juga memeluknya dengan kegembiraan. Harus ditekankan bahwa sebagaimana para seniman liberal anti-perang, Hitler juga menyakralkan pengalaman tentara-tentara biasa. Malah, karir politik Hitler adalah salah satu contoh terbaik yang kita miliki untuk otoritas besar yang sesuai dengan pengalaman personal masyarakat umum dalam politik abad ke-20. Hitler bukan seorang perwira senior. Dalam 4 tahun perang, dia merangkak tak lebih dari pangkat kopral. Dia tak punya pendidikan resmi, tak punya keterampilan profesional, dan tak punya latar belakang politik. Dia bukan seorang pebisnis sukses atau aktivis serikat buruh. Dia tidak punya teman atau kerabat di kalangan atas, juga tak punya uang untuk dibanggakan. Mula-mula, dia bahkan tidak punya kewarganegaraan Jerman. Dia adalah imigran tanpa uang seperak pun. Ketika Hitler berusaha memikat para pemilih Jerman dan meminta kepercayaan mereka, dia hanya bisa menghimpun satu argumentasi agar mereka mendukungnya. Pengalaman-pengalamannya dalam parit mengajarkan kepadanya apa yang tidak pernah bisa Anda pelajari di universitas, di markas besar jenderal, atau di kementerian pemerintah. Orang-orang mengikuti dan memberikan suara kepadanya karena mereka cocok dengannya. Dan karena mereka juga percaya bahwa dunia adalah sebuah rimba, dan bahwa apa yang tidak bisa membunuh saya justru membuat saya semakin kuat. Kalau liberalisme berpadu dengan versi-versi nasionalisme yang lebih lunak untuk melindungi pengalaman-pengalaman unik setiap komunitas manusia, kaum humanis evolusioner seperti Hitler mengidentifikasi bangsa-bangsa tertentu sebagai mesin kemajuan manusia dan menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa ini harus membogem atau bahkan memusnahkan siapapun yang menghalangi. Namun, harus diingat bahwa Hitler dan Nazi hanya merepresentasikan versi ekstrim dari humanisme evolusioner. Sebagaimana gulag-gulagnya Stalin tidak secara otomatis menihilkan setiap ide dan argumentasi sosialis, demikian pula horor Nazisme tidak boleh membutakan kita pada apapun pemandangan yang mungkin ditawarkan oleh humanisme evolusioner. Nazisme lahir dari penyandingan humanisme evolusioner yang berbasis teori-teori rasis tertentu dengan emosi-emosi ultranasionalis. Tak semua humanis evolusioner adalah rasis, dan tak setiap kepercayaan pada potensi umat manusia untuk terus berevolusi dengan sendirinya menciptakan negara-negara polisi dan kamp-kamp konsentrasi. Auschwitz harus menjadi tanda peringatan merah darah, bukan tabir hitam yang menyembunyikan seluruh bagian dari horizon manusia. Humanisme evolusioner memainkan peran penting dalam membentuk kultur modern, dan kemungkinan akan memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk abad ke-21. Apakah Beethoven lebih baik dari Chuck Berry?
Untuk memastikan bahwa kita memahami perbedaan-perbedaan antara ketiga cabang humanis, mari kita bandingkan beberapa pengalaman manusia. Pengalaman nomor 1, seorang profesor musikologi duduk di gedung opera Wina untuk mendengarkan pembukaan simfoni kelima Beethoven. Pak 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 pam. Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak via saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darahnya dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya semakin cepat, bulu di lehernya berdiri, dan rasa dingin merambat ke bawah di punggungnya. Pak 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 pam. Pengalaman nomor 2, tahun 1965. Sebuah mobil Mustang convertible melaju di Pacific Coast Highway dari San Francisco ke Los Angeles dengan kecepatan penuh. Si pengemudi muda yang maco memutar lagu Chuck Berry dengan volume penuh, "Go! Go, Johnny, go!" Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak dari saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darahnya dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya makin cepat, bulu di lehernya berdiri, dan rasa dingin merambat ke bawah di punggungnya. Go, go, Johnny, go, go, go. Pengalaman nomor 3, Nun di tengah hutan tropis Kongo, seorang pemburu kerdil berdiri terpaku. Dari desa dekat hutan itu dia mendengar paduan suara gadis-gadis yang menyanyikan lagu inisiasi mereka. Ye, oh, oh. Ye, oh, eh. Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak via saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darah dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya makin cepat, bulu di lehernya berdiri, dan rasa dingin merambat turun di punggungnya. Ye, oh, oh. Ye, oh, eh. Pengalaman No. 4. Malam bulan purnama penuh, di suatu tempat di Rockies, Kanada. Seekor serigala berdiri di puncak bukit mendengarkan lolongan betina yang sedang berahi. Awo! Awo! Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak via saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darahnya dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya makin cepat, rambut di lehernya berdiri, dan rasa dingin menjalari punggungnya. Awo! Awo! Mana dari keempat pengalaman ini yang paling berharga? Kaum liberal akan cenderung mengatakan bahwa pengalaman profesor musikologi, pengemudi muda, dan pemburu Kongo sama berharganya, dan semuanya harus dihargai setara. Setiap pengalaman manusia berkontribusi sesuatu yang unik, dan memperkaya dunia dengan makna baru. Sebagian orang menyukai musik klasik, yang lain menyukai rock and roll, dan yang lain lagi menyukai nyanyian tradisional Afrika. Para mahasiswa musik harus mendapat paparan seluas mungkin tentang genre, dan pada akhirnya mereka bisa menuju toko iTunes, memencet nomor kartu kredit mereka dan membeli manapun yang dia sukai. Keindahan ada pada telinga pendengar, dan pelanggan selalu benar. Namun, serigala bukan manusia sehingga pengalamannya jauh kurang berharga. Itulah sebabnya kehidupan binatang liar kurang berharga ketimbang kehidupan manusia, dan mengapa sangat boleh membunuh seekor serigala dalam rangka menyelamatkan manusia. Ketika semua dikatakan dan dijalankan, serigala tak punya hak suara dalam konteks keindahan manapun, juga tak punya kartu kredit. Pendekatan liberal ini terjawantahkan, misalnya, dalam rekaman emas Voyager. Pada 1977, orang Amerika meluncurkan pesawat ruang angkasa Voyager I untuk perjalanan ke ruang angkasa. Saat ini, pesawat tersebut telah meninggalkan sistem tata surya, menjadi benda buatan manusia pertama yang menyeberangi ruang antar bintang. Di samping peralatan saintifik super canggih, NASA menempatkan dalam pesawat itu sebuah rekaman emas, dengan maksud memperkenalkan planet bumi kepada aliens penasaran yang mungkin bertemu dengan pesawat tersebut. Rekaman itu berisi berbagai informasi saintifik dan kultural tentang bumi dan penghuninya, sejumlah gambar, dan suara serta puluhan untaian musik dari seluruh dunia yang dianggap cukup adil mewakili sebagai sampling prestasi seni di bumi. Sample musik mencampur tak beraturan lagu-lagu klasik, termasuk movement pembuka simfoni kelima Beethoven, musik populer kontemporer termasuk Johnny B. Go karya Chuck Berry, dan musik tradisional dari seluruh dunia, termasuk sebuah lagu inisiasi gadis dan si kerdil Kongo. Meskipun rekaman itu juga berisi beberapa lolongan anjing, yang ini tidak dimasukkan dalam sample musik, tetapi dimasukkan ke bagian yang berbeda, yang juga memasukkan suara-suara angin, hujan, dan ombak. Pesan kepada calon pendengar di Alpha Centauri adalah bahwa Beethoven, Chuck Berry, dan lagu inisiasi memiliki kedudukan yang sama, sedangkan lolongan anjing termasuk dalam kategori yang berbeda. Kaum sosialis mungkin setuju dengan kaum liberal bahwa pengalaman serigala kurang bernilai. Namun, sikap mereka terhadap ketiga pengalaman manusia pun akan cukup berbeda.
Seorang penganut sejati sosialis akan menjelaskan bahwa nilai real dari musik tergantung tidak pada pengalaman pendengar individual, tetapi pada dampak yang dihasilkan pada pengalaman-pengalaman banyak orang lain dan pada masyarakat secara keseluruhan. Seperti dikatakan Mao, tidak ada yang namanya seni untuk seni. Seni yang berdiri di atas golongan, seni yang dilepaskan atau independen dari politik. Maka, ketika mengevaluasi pengalaman-pengalaman musik, kaum sosialis akan fokus, misalnya, pada fakta bahwa Beethoven menulis simfoni kelima untuk audiens kelas atas kulit putih Eropa tepat ketika Eropa siap bertolak untuk menaklukkan Afrika. Simfoninya mencerminkan cita-cita pencerahan, yang mengagungkan manusia kulit putih kelas atas dan menjustifikasi penaklukan Afrika sebagai tugas manusia kulit putih. Untuk rock and roll, orang sosialis akan mengatakan musik ini dipelopori oleh para musisi Afro-Amerika yang tertindas, yang menarik ilham dari genre-genre seperti blues, jazz, dan musik gereja. Meskipun demikian, pada 1950-an dan 1960-an rock and roll dibajak oleh arus utama kulit putih Amerika dan dikemas untuk melayani konsumerisme, imperialisme Amerika, dan kolonialisme. Rock and roll dikomersialkan dan dimanfaatkan oleh remaja-remaja kulit putih kelas atas dalam fantasi-fantasi pemberontakan kaum borjuis mungil. Chuck Berry sendiri bersumpah untuk mendikte raksasa kapitalis. Meskipun mulanya dia bernyanyi tentang anak lelaki, berwarna, bernama Johnny B. Goode, di bawah tekanan stasiun-stasiun radio milik kulit putih, Berry mengubah liriknya menjadi anak lelaki, country, bernama Johnny B. Goode. Sedangkan tentang kor gadis-gadis dan kerdil Kongo, lagu-lagu inisiasi mereka adalah bagian kekuatan struktur patriarkal yang mencuci otak lelaki dan perempuan untuk mematuhi aturan gender yang menindas. Dan, jika sebuah rekaman lagu inisiasi semacam itu bisa sampai ke pasar global, ia pasti hanya akan menjadi penguat fantasi-fantasi kolonial barat tentang Afrika secara umum, terutama perempuan Afrika. Jadi, mana musik yang terbaik? Simfoni kelima Beethoven, Johnny B. Goode, atau lagu inisiasi kerdil? Haruskah pemerintah mendanai pembangunan gedung-gedung opera, tempat-tempat pertunjukan rock and roll, atau pameran warisan Afrika? Dan, apa yang harus kita ajarkan kepada para mahasiswa musik di sekolah dan perguruan tinggi? Oke, jangan tanya saya. Tanyalah komisaris budaya di partai. Kalau kaum liberal berjinjit di sekitar ladang ranjau pembandingan kultural, takut terpeleset kekeliruan politis, dan kaum sosialis menyerahkannya kepada partai untuk mencari jalan yang benar di atas ladang ranjau ini, kaum humanis evolusioner dengan riang gembira langsung melompat ke dalam, meledakkan semua ranjau dan menikmati aniaya itu. Mereka mungkin mulai mengemukakan bahwa baik kaum liberal maupun sosialis menarik garis saling memusuhi, dan tak punya kesulitan mengakui bahwa manusia memang superior dari serigala, dan karena itu musik manusia lebih bernilai dari lolongan serigala. Namun, manusia pun tak luput dari kekuatan evolusi. Sebagaimana manusia lebih unggul dari serigala, sebagian kultur manusia juga lebih maju dari manusia yang lain. Ada hierarki yang tegas pengalaman-pengalaman manusia, dan kita tidak boleh apologetis tentang itu. Taj Mahal lebih indah dari gubuk jerami, David karya Michelangelo lebih superior ketimbang patung tanah liat karya terbaru keponakan saya yang berusia 5 tahun, dan Beethoven mengomposisi musik jauh lebih bagus ketimbang Chuck Berry atau orang-orang kerdil Kongo. Begitulah sesungguhnya. Menurut kaum humanis evolusioner, siapapun yang berpendapat bahwa semua pengalaman manusia bernilai sama, dia pasti pengecut, kalau bukan bodoh. Kevulgaran dan kepengecutan semacam itu hanya akan menyebabkan pemerosotan dan kepunahan manusia karena kemajuan manusia dihambat atas nama relativisme kultural atau kesetaraan sosial. Jika kaum liberal atau sosialis hidup pada zaman batu, mereka mungkin hanya sedikit melihat keunggulan dalam mural Lascaux dan Altamira, dan karena itu menekankan bahwa itu sama sekali tidak lebih unggul daripada coret-coretan Neanderthal. Perang-perang agama humanis. Pada mulanya perbedaan antara humanisme liberal, humanisme sosialis, dan humanisme evolusioner tampak agak terlalu berlebihan. Namun, kalau dibandingkan dengan jurang besar yang memisahkan semua sekte humanis dari Kristen, Islam, atau Hindu, pertengkaran antara versi-versi humanisme tersebut tidak ada apa-apanya. Sepanjang kita semua setuju bahwa Tuhan sudah mati dan bahwa hanya pengalaman manusia yang memberi makna bagi alam semesta, apakah benar-benar ada artinya kita anggap semua pengalaman manusia setara atau sebagian lebih unggul atas yang lain? Namun, setelah humanisme menaklukkan dunia, perpecahan internal ini melebar, dan akhirnya membara menjadi perang keagamaan paling mematikan dalam sejarah. Pada dekade pertama abad ke-20, ortodoksi liberal masih percaya pada kekuatannya sendiri. Kaum liberal yakin bahwa jika individu-individu memiliki kebebasan maksimum untuk mengekspresikan diri dan mengikuti kata hati mereka, dunia akan menikmati perdamaian dan kemakmuran yang tak pernah ada sebelumnya. Mungkin butuh waktu untuk melenyapkan belenggu hierarki-hierarki tradisional, agama-agama obskurantis, penghambat ilmu pengetahuan,
dan imperium-imperium brutal. Namun, setiap dekade membawa kemerdekaan dan prestasi baru, hingga akhirnya kita akan menciptakan surga di bumi. Pada masa-masa damai Juni 1914, kaum liberal menganggap sejarah berpihak kepada mereka. Saat Natal 1914, kaum liberal terguncang, dan dalam beberapa dekade berikutnya, ide-ide mereka menjadi sasaran serangan ganda dari kiri dan kanan. Kaum sosialis memandang bahwa liberalisme adalah fakta tersembunyi dari sebuah sistem kejam, eksploitatif, dan rasis. Mengagung-agungkan kebebasan, liberty, tetapi dibaca property. Pembelaan hak individu untuk melakukan apa yang dirasa baik dalam sebagian besar kasus adalah untuk melindungi properti dan hak-hak istimewa kelas menengah dan atas. Apa bagusnya kebebasan dalam hidupmu kalau kamu tak bisa membayar sewa rumah? Mempelajari apa yang menarik bagimu saat kamu tak mampu membayar biaya sekolah? Bepergian kemana suka, sementara kamu tak mampu membeli mobil? Di bawah liberalisme, ada gerutuan terkenal, setiap orang bebas untuk kelaparan. Bahkan lebih buruk, dengan mendorong orang untuk memandang diri mereka sebagai individu-individu yang terpisah, liberalisme memisahkan mereka dari sesama anggota kelas dan mencegah mereka bersatu melawan sistem yang menindas. Karena itu, liberalisme melanggengkan ketimpangan, mengutuk massa dalam kemiskinan, dan mengutuk elit dalam keterasingan. Sementara liberalisme sempoyongan oleh pukulan dari kaum kiri ini, humanisme evolusioner menyerang dari kanan. Kaum rasis dan fasis menyalahkan liberalisme dan sosialisme menggulingkan seleksi alam dan menyebabkan pemerosotan umat manusia. Mereka memperingatkan bahwa jika semua manusia diberi nilai setara dan kesempatan berbiak yang setara, seleksi alam akan berhenti berfungsi. Manusia-manusia paling kuat akan tenggelam di samudera tanggung, dan bukannya berevolusi menjadi manusia super, umat manusia malah akan punah. Dari tahun 1914 sampai 1989 perang agama berdarah berkecamuk antara ketiga sekte humanis, dan pada mulanya liberalisme bertahan dari satu demi satu kekalahan. Bukan hanya rezim komunis dan fasis merebut banyak negara, ide-ide inti liberal terekspos sebagai sesuatu yang naif, kalau bukan ternista sebagai berbahaya. Beri saja kebebasan bagi individu-individu dan dunia akan menikmati perdamaian serta kemakmuran? Ya, betul. Perang Dunia Kedua, yang dengan sekilas saja kita bisa mengingat kemenangan besar liberal, nyaris tidak demikian pada saat itu. Perang bermula pada September 1939 dalam konflik antara aliansi liberal raksasa dan Jerman Nazi yang terisolasi. Bahkan, negara fasis Italia memilih untuk menunggu sampai Juni pada tahun berikutnya untuk berlaga. Aliansi liberal memiliki keunggulan jumlah dan ekonomi yang luar biasa. Sementara PDB Jerman pada 1940 berkisar di angka 387 juta dolar, sementara PDB musuh-musuh Jerman di Eropa total mencapai 631 dolar, tidak termasuk PDB Dominion di luar Imperium Inggris, Prancis, Belanda, dan Belgia. Tetap saja, pada musim semi 1940 Jerman butuh waktu hanya 3 bulan untuk memberi pukulan telak pada aliansi liberal, menduduki Prancis, Low Countries, wilayah pesisir Eropa Barat yang terdiri dari Belanda, Belgia, dan delta-delta rendah Sungai Rhine, Meuse, Scheldt, dan EMS, Norwegia dan Denmark. Inggris terselamatkan dari nasib serupa hanya karena Selat Inggris. Jerman akhirnya baru bisa dikalahkan setelah negara-negara liberal bersekutu dengan Uni Soviet, yang paling besar menanggung biaya konflik itu dengan harga yang jauh lebih tinggi. 25 juta penduduk Soviet mati dalam perang, bandingkan dengan 500 juta orang Inggris, 500 juta orang Amerika. Komunismelah yang harus diakui paling banyak berjasa dalam mengalahkan nazisme. Dan, paling tidak dalam jangka pendek, komunisme juga mengambil keuntungan besar dari perang. Uni Soviet memasuki perang sebagai kelas paria komunis yang terisolasi. Ia tampil menjadi salah satu dari dua adidaya global dan pemimpin dari sebuah blok internasional yang meluas. Pada 1949, Eropa Timur menjadi satelit Soviet, dan Partai Komunis Cina menang dalam Perang Saudara Cina, dan Amerika Serikat dicengkeram oleh histeria anti-komunis. Gerakan-gerakan revolusioner dan anti-kolonial di seluruh dunia tampaknya merindukan Moskow dan Beijing, sementara liberalisme teridentifikasi dengan imperium-imperium rasis Eropa. Saat runtuh, imperium-imperium ini biasanya digantikan kalau bukan kediktatoran militer, pasti rezim sosialis, bukan demokrasi liberal. Pada 1956, Perdana Menteri Soviet, Nikita Khrushchev, dengan percaya diri membual kepada Barat liberal bahwa, entah kalian suka atau tidak, sejarah ada di pihak kami. Kami akan mengubur kalian. Khrushchev benar-benar meyakini hal ini, sebagaimana para pemimpin dunia ketiga dan kaum intelektual dunia pertama yang jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 1960-an dan 1970-an kata, liberal, menjadi istilah hinaan di banyak universitas barat.
Amerika Utara dan Eropa Barat mengalami pergolakan sosial yang terus bertambah seiring maraknya gerakan-gerakan sayap kiri untuk merusak tatanan liberal. Para mahasiswa di Cambridge, Sorbonne, dan Republik Rakyat Berkeley memuji buku kecil merah Ketua Mao dan memajang foto heroik Che Guevara di kamar tidur mereka. Pada 1968, gelombang itu memuncak dalam letusan protes dan kerusuhan di seantero dunia barat. Pasukan keamanan Meksiko membunuh puluhan mahasiswa dalam pembantaian Tlatelolco yang kejam. Para mahasiswa di Roma memerangi polisi Italia dalam apa yang disebut pertempuran Valle Giulia, dan pembunuhan Martin Luther King memicu kerusuhan dan protes berhari-hari di lebih dari 100 kota Amerika. Pada bulan Mei, para mahasiswa turun di jalan-jalan Paris, Presiden de Gaulle lari ke sebuah pangkalan militer Prancis di Jerman, dan para penduduk kaya Prancis menggigil ketakutan di tempat tidur mereka, merasakan mimpi buruk tiang gantung. Pada 1970, dunia sudah terisi 130 negara merdeka, tetapi hanya 30 diantaranya merupakan demokrasi liberal, sebagian besar meringkuk di sudut barat laut Eropa. India adalah satu-satunya negara dunia ketiga yang penting yang berkomitmen pada jalan liberal setelah mendapatkan kemerdekaan, tetapi bahkan India menjaga jarak dari blok barat dan condong kepada Soviet. Pada 1975, kubu liberal menderita kekalahan yang paling memalukan. Perang Vietnam berakhir di Vietnam Utara. David mengalahkan Goliat Amerika. Dalam gerak cepat, komunisme merebut Vietnam Selatan, Laos, dan Kamboja. Pada 17 April 1975, ibu kota Kamboja, Phnom Penh, jatuh ke Khmer Merah. 2 pekan kemudian rakyat seluruh dunia menyaksikan di layar televisi, helikopter-helikopter mengevakuasi para Yankee terakhir dari atap kedutaan besar Amerika di Saigon. Banyak yang yakin bahwa Imperium Amerika sedang jatuh. Sebelum orang bisa berkata, teori domino, pada bulan Juni Indira Gandhi memproklamasikan keadaan darurat di India, dan tampak bahwa demokrasi terbesar di dunia itu sedang menuju ke diktatoran sosialis yang baru. Demokrasi liberal semakin terlihat seperti klub eksklusif bagi kaum imperialis kulit putih yang menua, yang tak bisa memberi banyak kepada dunia, atau bahkan bagi kaum muda mereka sendiri. Washington memuji diri sebagai pemimpin dunia yang bebas, tetapi sebagian besar sekutunya adalah raja-raja otoriter, seperti Raja Khalid di Arab Saudi, Raja Hasan di Maroko, dan Shah Persia, atau diktator-diktator militer, seperti para kolonel Yunani, Jenderal Pinochet di Chili, Jenderal Franco di Spanyol, Jenderal Park di Korea Selatan, Jenderal Geisel di Brasil, dan Jenderal Besar Chiang Kai-shek di Taiwan. Meskipun ada dukungan dari semua raja dan jenderal ini, secara militer Pakta Warsawa memiliki keunggulan jumlah besar atas NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Untuk bisa mencapai keseimbangan dalam persenjataan konvensional ini, negara-negara barat mungkin sudah harus melebur demokrasi liberal dan pasar bebas, dan menjadi negara-negara totaliter di atas pijakan perang permanen. Demokrasi liberal baru bisa diselamatkan oleh senjata nuklir. NATO mengadopsi doktrin MAD, Mutual Assured Destruction. Dalam doktrin ini, bahkan serangan-serangan konvensional Soviet akan dijawab dengan serangan nuklir habis-habisan. Jika Anda serang kami, demikian ancaman kaum liberal, kami akan memastikan tak ada satupun yang keluar hidup-hidup. Di balik tameng mengerikan ini, demokrasi liberal dan pasar bebas berhasil bertahan di benteng terakhirnya, dan orang barat bisa menikmati seks bebas, obat bius, dan rock and roll, di samping mesin-mesin cuci, kulkas, dan televisi. Tanpa nuklir tidak akan ada Beatles, tidak ada Woodstock, dan tidak ada banjir supermarket. Namun, pada pertengahan dekade 1970-an, tampaknya senjata nuklir tak bisa bertahan, masa depan milik sosialisme. Kemudian, segalanya berubah. Demokrasi liberal merangkak keluar dari kotak sampah sejarah, membersihkan diri, lalu menaklukkan dunia. Supermarket terbukti jauh lebih kuat ketimbang gulag. Serangan kilat meletus di Eropa Selatan, di mana rezim otoriter di Yunani, Spanyol, dan Portugal runtuh, memberi jalan bagi pemerintahan-pemerintahan demokratis. Pada 1977, Indira Gandhi mengakhiri keadaan darurat dan menegakkan kembali demokrasi di India. Dalam dekade 1980-an, kediktatoran militer di Asia Timur dan Amerika Latin digantikan oleh pemerintahan-pemerintahan demokratis, seperti Brasil, Argentina, Taiwan, dan Korea Selatan. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, gelombang liberal berubah menjadi tsunami, menyapu bersih Imperium Soviet nan dikdaya dan membangkitkan harapan-harapan akan munculnya babak baru sejarah. Setelah dekade kekalahan dan kemunduran, liberalisme meraih kemenangan telak dalam Perang Dingin, muncul sebagai pemenang dalam perang agama humanis walaupun harus dengan pakaian compang-camping. Saat Imperium Soviet meletus, demokrasi liberal menggantikan rezim-rezim komunis tidak hanya di Eropa Timur,
tetapi juga di banyak bekas Republik Soviet, seperti negara-negara Baltik, Ukraina, Georgia, dan Armenia. Bahkan, Rusia hari ini berpura-pura menjadi negara demokrasi. Kemenangan dalam Perang Dingin memberi kekuatan pendorong baru bagi penyebaran model liberal di tempat-tempat lain di seluruh dunia, terutama di Amerika Latin, Asia Selatan, dan Afrika. Sebagian pengalaman liberal berakhir dalam kegagalan yang hina, tetapi jumlah kisah suksesnya mengesankan. Indonesia, Nigeria, dan Chili, misalnya, sebelumnya dikuasai oleh tokoh kuat militer selama beberapa dekade, tetapi semua kini menjadi demokrasi yang berjalan dengan baik. Jika seorang liberal tertidur pada Juni 1914 dan bangun pada Juni 2014, dia pasti merasa sangat kerasan. Sekali lagi orang percaya bahwa jika Anda hanya memberi individu kebebasan lebih besar, dia akan menikmati perdamaian dan kemakmuran. Keseluruhan abad ke-20 tampak seperti sebuah kesalahan besar. Kembali ke musim panas tahun 1914, umat manusia melaju kencang di jalan tol liberal, ketika ia mengambil belokan yang salah dan memasuki sebuah kuldesak, jalan buntu. Umat manusia kemudian membutuhkan waktu 8 dekade dan 3 perang global yang mengerikan untuk menemukan kembali jalan tol. Tentu saja, dekade-dekade ini bukan kesia-siaan seluruhnya. Kita mendapatkan darinya antibiotik, energi nuklir, dan komputer, di samping feminisme, dekolonialisme, dan seks bebas. Selain itu, liberalisme sendiri dipintarkan oleh pengalaman dan semakin tidak sombong dibandingkan seabad lalu. Ia mengadopsi beragam ide dan institusi dari rival sosialis dan fasisnya, terutama komitmen pada penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi publik. Namun, yang mengejutkan, inti dari paket liberal berubah sangat sedikit. Liberalisme masih mengagungkan kebebasan individu di atas segalanya, dan masih memiliki keyakinan kokoh pada pemilih dan pelanggan. Pada awal abad ke-21, inilah satu-satunya yang terpajang di kota. Listrik, genetika, dan Islam radikal. Sampai 2016, belum ada alternatif serius pengganti paket liberal individualisme, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan pasar bebas. Protes-protes sosial yang menyapu dunia barat pada tahun 2011, seperti Occupy Wall Street dan Gerakan 15M Spanyol, tidak punya penentangan apapun pada demokrasi, individualisme, dan hak-hak asasi manusia, atau bahkan terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar bebas. Justru sebaliknya, mereka menyalahkan pemerintahan karena tidak mengikuti ide-ide liberal ini. Mereka menuntut agar pasar benar-benar bebas, tidak dikendalikan dan dimanipulasi oleh korporasi-korporasi dan bank-bank yang terlalu besar untuk gagal. Mereka menuntut adanya institusi-institusi demokrasi yang benar-benar representatif yang akan melayani kepentingan warga negara biasa, bukan kepentingan para lobis berbayar dan kelompok-kelompok kepentingan besar. Bahkan, bursa saham dan parlemen yang menggelegar dengan kritik paling tajam itu tak punya model alternatif yang andal untuk menjalankan dunia. Meskipun menjadi kenangan favorit kaum akademisi dan aktivis barat ketika menemukan kesalahan pada paket liberal, mereka sendiri sejauh ini gagal menyodorkan apapun yang lebih baik. Cina tampaknya menawarkan tantangan yang jauh lebih serius ketimbang para pemrotes sosial barat. Meskipun telah meliberalkan politik dan ekonominya, Cina bukan sebuah negara demokrasi, juga bukan ekonomi yang benar-benar menganut pasar bebas, yang tidak mencegahnya menjadi raksasa ekonomi pada abad ke-21. Meskipun demikian, raksasa ekonomi ini menawarkan naungan ideologis yang sangat kecil. Tampaknya tak seorang pun tahu apa yang diyakini orang Cina hari ini, termasuk orang Cina sendiri. Secara teori, Cina masih komunis, tetapi dalam praktiknya tidak ada bau-bau komunisnya. Para pemikir dan pemimpin Cina main petak umpet dengan Konfusianisme, tetapi itu pun nyaris tak lebih dari selubung penyenang semata. Kevakuman ideologis ini membuat Cina menjadi lahan pembiakan paling menjanjikan bagi agama-agama tekno yang muncul dari Silicon Valley, yang akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya. Namun, agama-agama tekno ini, dengan keyakinan pada immortalitas dan surga-surga virtual, paling tidak akan butuh waktu 1 atau 2 dekade untuk memapankan diri. Oleh karenanya, saat ini Cina belum menjadi alternatif real bagi liberalisme. Bagi Yunani yang bangkrut dalam situasi terombang-ambing putus asa antara model liberal dan pencarian pengganti, meniru Cina bukanlah opsi yang layak. Lalu, bagaimana dengan Islam radikal? Atau Kristen fundamentalis, Judaisme Mesiah, atau Hindu revivalis? Kalau Cina tidak tahu apa yang mereka yakini, kaum fundamentalis religius justru terlalu kuat memahaminya. Lebih dari seabad setelah Nietzsche memproklamasikan kematian Tuhan, Tuhan tampaknya muncul kembali. Namun, ini adalah sebuah fata morgana. Tuhan sudah mati.
ia hanya butuh waktu untuk meninggalkan tubuhnya. Islam radikal tidak memunculkan ancaman serius bagi paket liberal karena dengan segala semangatnya kaum fanatik itu tidak benar-benar memahami dunia abad ke-21, dan tak punya apapun yang relevan dengan, katakanlah, bahaya-bahaya dan peluang-peluang baru yang dihasilkan oleh teknologi ke sekeliling kita. Agama dan teknologi selalu menari tarian tango yang rumit. Mereka saling dorong, saling bergantung, dan tidak pernah melenceng terlalu menjauh antara satu dengan yang lainnya. Teknologi bergantung pada agama karena setiap penemuan memiliki banyak potensi aplikasi, dan para insinyur membutuhkan semacam nabi untuk membuat pilihan-pilihan krusial dan maju ke arah yang diharapkan. Karena itu, para insinyur abad ke-19 menciptakan lokomotif, radio, dan mesin-mesin pengapian internal. Namun, seperti yang terbukti pada abad ke-20, Anda bisa menggunakan alat-alat yang sama untuk menciptakan masyarakat-masyarakat fasis, kediktatoran komunis, dan demokrasi-demokrasi liberal. Tanpa keterlibatan agama, lokomotif tidak bisa memutuskan kemana harus pergi. Di sisi lain, teknologi sering mendefinisikan skup dan batasan-batasan visi agama kita, seperti seorang pelayan restoran yang mendemokratisasi selera kita dengan menyerahkan daftar menu. Teknologi baru membunuh Tuhan-Tuhan lama dan melahirkan Tuhan-Tuhan baru. Itulah kenapa dewa-dewa agrikultural berbeda dari roh-roh kaum pemburu pengumpul, mengapa buruh-buruh pabrik lebih beragam dalam memfantasikan surga ketimbang petani, dan mengapa teknologi abad ke-21 akan lebih banyak menelurkan gerakan-gerakan religius yang belum pernah ada sebelumnya ketimbang membangkitkan kembali kredo-kredo abad pertengahan. Kaum fundamentalis Islam mungkin mengulang mantra, Islam adalah jawabannya. Tetapi agama-agama yang kehilangan sentuhan dengan realitas teknologi masa kini akan kehilangan juga kemampuan mereka, bahkan untuk memahami pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang akan terjadi pada pasar kerja ketika kecerdasan artifisial melampaui manusia dalam sebagian besar tugas-tugas kognitif? Apa dampak politik dari kelas baru masif yang terdiri dari orang-orang tak berguna secara ekonomi? Apa yang akan terjadi pada hubungan-hubungan, keluarga-keluarga, dan dana pensiun ketika nanoteknologi dan obat regeneratif mengubah orang usia 80 tahun menjadi orang berusia 50 tahun? Apa yang akan terjadi pada masyarakat manusia ketika bioteknologi memungkinkan kita memiliki bayi-bayi rancangan, dan membuka jurang-jurang baru antara si kaya dan si miskin? Anda tidak akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang manapun di atas dalam Al-Quran atau hukum syariat, juga tidak di Bible atau Analek Konfusian karena tak seorang pun di Timur Tengah abad pertengahan maupun Cina kuno tahu tentang komputer, genetika, atau nanoteknologi. Islam radikal mungkin menjanjikan sebuah jangkar kepastian dalam sebuah dunia yang penuh dengan gelombang teknologi dan ekonomi, tetapi untuk bisa bernavigasi dalam gelombang itu, Anda membutuhkan peta dan kemudi, bukan hanya sebuah jangkar. Karena itu, Islam radikal mungkin menarik bagi orang-orang yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungannya, tetapi sangat sedikit yang bisa ditawarkan kepada pemuda-pemuda Spanyol pengangguran atau kaum miliarder Cina yang cemas. Benar, ratusan juta orang akan tetap mempercayai Islam, Kristen, atau Hindu. Namun, jumlah saja tidak berarti banyak dalam sejarah. Sejarah sering dibentuk oleh kelompok-kelompok kecil inovator berwawasan ke depan, bukan oleh massa yang berwawasan ke belakang. 10.000 tahun lalu sebagian besar orang adalah pemburu pengumpul dan hanya beberapa pelopor di Timur Tengah menjadi petani. Namun, masa depan menjadi milik petani. Pada tahun 1850, lebih dari 90% manusia adalah petani. Dan di desa-desa kecil di sepanjang Gangga, Nil, dan Yangtze tak seorang pun tahu apapun tentang mesin uap, jalur kereta api, atau telegram. Namun, nasib para petani itu sudah distempel di Manchester dan Birmingham oleh segelintir insinyur, politisi, dan penyandang dana yang memelopori revolusi industri. Mesin-mesin uap, kereta api, dan telegram mentransformasi produksi makanan, tekstil, kendaraan, dan senjata, memberi kekuatan industri keunggulan telak atas masyarakat-masyarakat agrikultur tradisional. Bahkan, ketika revolusi industri menyebar ke seluruh dunia dan menembus Gangga, Nil, dan Yangtze, sebagian besar orang terus mempercayai Veda, Bible, Al-Quran, dan Analek, lebih banyak dari yang mempercayai mesin uap. Sebagaimana hari ini, pun pada abad ke-18 tak pernah kurang jumlah pendeta, tokoh mistik, dan guru yang mengemukakan bahwa hanya mereka yang memegang solusi atas semua kesulitan manusia, termasuk untuk problem-problem baru yang diciptakan oleh revolusi industri. Misalnya, antara dekade 1820-an sampai 1880-an, Mesir, didukung Inggris, menaklukkan Sudan dan berusaha memodernkan negara itu dan memasukkannya ke dalam jaringan perdagangan internasional baru. Ini mendestabilkan masyarakat Sudan tradisional, menciptakan kemarahan yang meluas dan menyuburkan pemberontakan. Pada 1881, seorang tokoh religius lokal, Muhammad Ahmad bin Abdallah, mendeklarasikan diri bahwa dia adalah Mahdi, Al-Masih,
yang dikirim untuk menegakkan hukum Tuhan di muka bumi. Para pendukungnya mengalahkan angkatan perang Anglo-Mesir dan memenggal kepala panglimanya, Jenderal Charles Gordon, dalam sebuah isyarat yang mengguncang Inggris Victoria. Mereka kemudian mendirikan teokrasi Islam di Sudan dengan hukum syariah yang berlangsung sampai 1898. Sementara itu di India, Dayananda Saraswati memimpin sebuah gerakan Hindu revival, yang prinsip dasarnya adalah bahwa kitab-kitab suci Veda tidak pernah salah. Pada tahun 1875, dia mendirikan Arya Samaj, masyarakat bangsawan, yang didedikasikan untuk menyebarkan pengetahuan Veda. Walaupun sesungguhnya, Dayananda sering menafsirkan Veda dalam cara yang sangat liberal, misalnya mendukung hak-hak setara bagi perempuan jauh sebelum ide itu menjadi populer di Barat. Timpalan Dayananda, Paus Pius IX, memiliki pandangan yang jauh lebih konservatif tentang perempuan, tetapi sependapat dengan Dayananda yang mengagungkan otoritas manusia super. Pius memimpin serangkaian reformasi dalam dogma Katolik dan menegakkan prinsip baru infalibilitas Paus. Menurut prinsip itu, Paus tidak pernah salah dalam urusan keimanan. Ide yang tampaknya berasal dari abad pertengahan ini baru menjadi dogma yang mengikat pada tahun 1870, 11 tahun setelah Charles Darwin menerbitkan On the Origin of Species. 30 tahun sebelum Paus menemukan bahwa dia tidak bisa membuat kesalahan, seorang sarjana Cina gagal bernama Hong Xiuquan memiliki sebuah rangkaian visi keagamaan. Dalam visi-visi ini Tuhan mengungkapkan bahwa Hong tidak lain adalah adik Yesus Kristus. Tuhan kemudian membekali Hong dengan sebuah misi ilahiyah. Dia memerintahkan Hong untuk mengusir setan-setan Manchu yang telah menguasai Cina sejak abad ke-17, dan mendirikan kerajaan surga besar yang damai di bumi, Taiping Tianguo. Pesan Hong membakar imajinasi jutaan orang Cina yang putus asa, yang terguncang oleh kekalahan Cina dalam Perang Opium dan oleh kedatangan industri modern, serta imperialisme Eropa. Namun, Hong tidak memimpin mereka menuju sebuah kerajaan damai. Dia memimpin mereka melawan dinasti Manchu, Qing, dalam pemberontakan Taiping, perang paling mematikan abad ke-19, yang berlangsung dari tahun 1850 sampai 1864. Sekurang-kurangnya 20 juta orang mati, jauh lebih banyak ketimbang dalam perang-perang Napoleon atau Perang Saudara Amerika. Ratusan juta orang berpegang teguh pada dogma-dogma Hong, Dayananda, Pius, dan Mahdi bahkan ketika pabrik-pabrik industri, kereta api, dan kapal-kapal uap memenuhi dunia. Meskipun demikian, sebagian besar kita tidak menganggap abad ke-19 sebagai abad agama. Ketika kita berpikir tentang kaum visioner abad ke-19, kita lebih cenderung teringat akan Marx, Engels, dan Lenin ketimbang Mahdi, Pius IX, atau Hong Xiuquan. Dan, memang demikian yang benar. Meskipun pada tahun 1850, sosialisme baru sebuah gerakan pinggiran, ia segera mendapatkan momentumnya dan mengubah dunia dengan cara yang jauh lebih hebat ketimbang pengaku Mesias dari Cina dan Sudan itu. Jika Anda menghargai layanan kesehatan nasional, dana pensiun, dan sekolah gratis, Anda perlu lebih berterima kasih kepada Marx dan Lenin, dan Otto von Bismarck, ketimbang kepada Hong Xiuquan atau Mahdi. Mengapa Marx dan Lenin berhasil, sedangkan Hong dan Mahdi gagal? Bukan karena humanisme sosialis secara filosofis lebih canggih ketimbang teknologi Islam dan Kristen, melainkan karena Marx dan Lenin memberi perhatian lebih besar untuk memahami realitas teknologis dan ekonomis dari masa mereka ketimbang menekuni naskah-naskah kuno dan impian-impian profetik. Mesin uap, kereta api, telegram, dan listrik menciptakan problem-problem yang belum pernah diceritakan di samping peluang-peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Pengalaman, kebutuhan, dan harapan akan kelas baru proletariat urban jelas terlalu berbeda dengan kelas petani biblikal. Untuk menjawab kebutuhan dan harapan ini, Marx dan Lenin belajar bagaimana mesin uap berfungsi, bagaimana sebuah tambang batubara beroperasi, bagaimana kereta api membentuk ekonomi, dan bagaimana listrik memengaruhi politik. Lenin pernah diminta untuk mendefinisikan komunisme dalam satu kalimat tunggal. Komunisme adalah kekuasaan bagi dewan buruh, katanya, plus elektrifikasi seluruh negeri. Tidak akan ada komunisme tanpa listrik, tanpa kereta api, tanpa radio. Anda tidak bisa menegakkan sebuah rezim komunis pada abad ke-16 Rusia karena komunisme memerlukan konsentrasi informasi dan sumber daya dalam satu pusat. Dari setiap orang menurut kemampuannya, untuk setiap orang menurut kebutuhannya, hanya bisa berjalan ketika produksi bisa dikumpulkan dengan mudah dan didistribusikan ke tempat yang jauh, dan ketika aktivitas-aktivitas bisa dipantau dan dikoordinasi di seluruh negeri. Marx dan para pengikutnya memahami realitas baru teknologi dan pengalaman baru manusia sehingga mereka memiliki jawaban yang relevan atas problem-problem masyarakat industri, di samping ide-ide orisinal tentang bagaimana mengambil manfaat dari peluang-peluang yang belum pernah ada sebelumnya.
Kaum sosialis menciptakan sebuah agama baru yang berani bagi sebuah dunia baru yang berani. Mereka menjanjikan penyelamatan melalui teknologi dan ekonomi sehingga menciptakan agama tekno pertama dalam sejarah, dan mengubah dasar-dasar diskursus ideologis. Sebelum Mars, orang mendefinisikan dan membagi diri mereka menurut pandangan-pandangan tentang Tuhan, bukan tentang metode-metode produksi. Sejak Mars, struktur teknologi dan ekonomi menjadi jauh lebih penting dan menentukan ketimbang perdebatan tentang jiwa dan akhirat. Dalam paruh kedua abad ke-20 umat manusia hampir melenyapkan diri dalam pertikaian tentang metode-metode produksi. Bahkan, para pengkritik paling keras terhadap Marx dan Lenin mengadopsi sikap dasar mereka terhadap sejarah dan masyarakat, dan mulai berpikir jauh lebih hati-hati tentang teknologi dan produksi ketimbang tentang Tuhan dan surga. Pada pertengahan abad ke-19, sedikit orang yang setanggap Marx karena itu hanya sedikit negara yang mengalami industrialisasi dengan cepat. Negara-negara yang sedikit ini menaklukkan dunia. Sebagian besar masyarakat gagal memahami apa yang sedang terjadi sehingga ketinggalan kereta kemajuan. Indianya Dayananda dan Sudannya Mahdi tetap jauh lebih sibuk dengan Tuhan ketimbang dengan mesin uap. Karena itu mereka diduduki dan dieksploitasi oleh Inggris yang sudah industrial. Baru beberapa tahun terakhir ini India berhasil membuat kemajuan signifikan dalam menutup jurang ekonomi dan geopolitik yang memisahkannya dari Inggris. Sementara itu, Sudan masih tertatih-tatih jauh di belakang. Pada awal abad ke-21, kereta kemajuan kembali bergerak keluar dari stasiunnya. Dan ini mungkin akan menjadi kereta api terakhir yang meninggalkan stasiun yang dinamakan Homo sapiens. Mereka yang ketinggalan kereta api tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. Untuk bisa mendapatkan satu kursi di dalamnya, Anda perlu memahami teknologi abad ke-21, dan terutama kekuatan bioteknologi dan algoritma komputer. Kekuatan-kekuatan ini jauh lebih hebat ketimbang mesin uap dan telegram, dan tidak hanya akan digunakan untuk produksi makanan, tekstil, kendaraan, dan senjata. Produk utama dari abad ke-21 adalah tubuh, otak dan pikiran, dan jurang antara mereka yang tahu bagaimana merancang tubuh dan otak, dan mereka yang tidak akan jauh lebih besar ketimbang jurang antara Inggrisnya Dickens dan Sudannya Mahdi. Malah, jurangnya akan lebih besar ketimbang antara Sapiens dan Neanderthal. Dalam abad ke-21, mereka yang naik kereta api kemajuan akan mendapatkan kemampuan-kemampuan ilahiyah penciptaan dan penghancuran, sedangkan mereka yang tertinggal akan menghadapi kepunahan. Sosialisme, yang sangat kekinian 100 tahun lalu, gagal menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Leonid Brezhnev dan Fidel Castro memegang teguh ide-ide yang dirumuskan Marx dan Lenin pada abad mesin uap, dan tidak memahami kekuatan komputer serta bioteknologi. Sebaliknya, kaum liberal beradaptasi jauh lebih baik pada abad informasi. Ini sebagian menjelaskan mengapa prediksi Khrushchev tahun 1956 tidak pernah terwujud, dan mengapa kapitalisme liberal yang justru akhirnya mengubur kaum Marxis. Seandainya Marx hidup lagi hari ini, dia mungkin akan mendesak segelintir muridnya yang masih tersisa untuk mengurangi waktu untuk membaca Das Kapital dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk mempelajari internet dan gen manusia. Islam radikal berada pada posisi yang jauh lebih buruk ketimbang sosialisme. Ia bahkan belum seirama dengan revolusi industri, tak mengherankan bila ia tak punya banyak hal yang relevan untuk disodorkan menyangkut rekayasa genetika dan kecerdasan artifisial. Islam, Kristen, dan agama-agama tradisional lainnya memang masih menjadi pemain penting di dunia. Namun, peran mereka umumnya reaktif. Pada masa lalu, mereka merupakan kekuatan kreatif. Kristen, misalnya, menyebarkan sampai hari ini pandangan heretikal bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan sehingga mengubah struktur politik manusia, hierarki sosial, bahkan relasi-relasi gender. Dalam khutbahnya di atas bukit, Yesus bahkan lebih maju, menekankan bahwa kaum lemah dan tertindas adalah orang-orang yang disayang Tuhan sehingga membalik piramida kekuasaan dan memberi amunisi bagi generasi-generasi kaum revolusioner. Di samping reformasi sosial dan etis, Kristen juga bertanggung jawab atas inovasi-inovasi ekonomi dan teknologi yang penting. Gereja Katolik menciptakan sistem administrasi yang paling canggih di Eropa abad pertengahan, dan memelopori penggunaan arsip, katalog, jadwal, dan teknik-teknik lain pemrosesan data. Vatikan adalah hal yang paling mendekati Silicon Valley untuk Eropa abad ke-12. Gereja mendirikan korporasi ekonomi pertama Eropa, Biara, yang selama 1000 tahun memelopori ekonomi Eropa dan memperkenalkan metode pertanian dan administrasi yang maju. Biara adalah institusi pertama yang menggunakan jam, dan selama berabad-abad mereka berikut sekolah-sekolah katedralnya menjadi pusat pembelajaran yang paling penting di Eropa, membantu pendirian banyak universitas pertama Eropa, seperti Bologna, Oxford, dan Salamanca. Kini gereja Katolik terus menikmati loyalitas dan sedekah ratusan juta pengikut. Meskipun demikian, Katolik dan agama-agama teis lainnya sejak itu telah lama berubah dari kekuatan kreatif menjadi reaktif.
Mereka lebih sibuk dengan operasi-operasi barisan belakang ketimbang memelopori teknologi-teknologi baru, metode-metode ekonomi inovatif, atau ide-ide sosial yang kreatif. Mereka kebanyakan justru menderita akibat teknologi, metode, dan ide yang disebarluaskan oleh gerakan-gerakan lain. Para ahli biologi menciptakan pil kontrasepsi, dan Paus tidak tahu apa yang harus dilakukan menyangkut hal itu. Para ilmuwan komputer mengembangkan internet, dan para rabi bertengkar apakah Yahudi Ortodoks dibolehkan menggunakannya atau tidak. Para pemikir feminis menyerukan kepemilikan kaum perempuan atas tubuh mereka sendiri, dan para mufti terpelajar berdebat bagaimana menghadapi ide-ide pengacau semacam itu. Tanyakan kepada diri Anda, apa penemuan, penciptaan, atau kreasi yang paling berpengaruh dari abad ke-20? Itu pertanyaan sulit karena sulit untuk memilih dari daftar panjang kandidat, termasuk penemuan saintifik seperti antibiotik, penemuan teknologi seperti komputer, kreasi-kreasi ideologi seperti feminisme. Sekarang tanya diri Anda, apa penemuan, penciptaan, atau kreasi yang paling berpengaruh dari agama-agama tradisional seperti Islam dan Kristen pada abad ke-20? Ini juga pertanyaan yang sangat sulit karena begitu sedikit yang bisa dipilih. Apa yang ditemukan para pendeta, rabi, dan mufti dalam abad ke-20 yang dapat disebut dalam satu tarikan napas dengan antibiotik, komputer, atau feminisme? Setelah merenungkan kedua pertanyaan ini, menurut Anda dari mana perubahan besar abad ke-21 akan muncul? Negara Islam atau Google? Ya, negara Islam tahu bagaimana menempatkan video di YouTube, tetapi dengan mengesampingkan industri penyiksaan, apa penemuan baru yang muncul dari Suriah dan Irak akhir-akhir ini? Miliaran orang, termasuk banyak ilmuwan, terus menggunakan kitab suci sebagai sumber otoritas, tetapi teks-teks ini tidak lagi menjadi sumber kreativitas. Pikirkan, misalnya, tentang penerimaan pernikahan gay atau kependetaan perempuan oleh cabang-cabang Kristen yang lebih progresif. Dari mana asal-muasal penerimaan ini? Bukan dari membaca Bible, St. Augustine, atau Martin Luther. Namun, ia datang dari teks-teks seperti The History of Sexuality karya Michel Foucault atau Archibald Manifesto karya Donna Haraway. Meskipun demikian, para penganut sejati Kristen, betapapun progresifnya, tidak mampu mengakui bahwa mereka menarik pelajaran etikanya dari Foucault dan Haraway. Jadi, mereka kembali ke Bible, ke St. Augustine, dan Martin Luther, dan melakukan riset yang lebih saksama. Mereka membaca halaman demi halaman, kisah demi kisah dengan perhatian paling besar, sampai akhirnya mereka menemukan apa yang mereka butuhkan. Suatu pepatah, perumpamaan, atau putusan yang, jika diinterpretasikan dengan cukup kreatif, berarti Tuhan memberkati pernikahan gay dan perempuan bisa diserahi tugas kependetaan. Kemudian, mereka berpura-pura seakan-akan ide itu berasal dari Bible, padahal kenyataannya berasal dari Foucault. Bible tetap dipelihara sebagai sumber otoritas, sekalipun ia tidak lagi menjadi sumber inspirasi yang sesungguhnya. Itulah mengapa agama-agama tradisional tak bisa menjadi alternatif real untuk liberalisme. Kitab-kitab suci tidak memiliki apapun yang bisa dikatakan tentang rekayasa genetika atau kecerdasan artifisial, dan sebagian besar pendeta, rabi, dan mufti tidak memahami terobosan-terobosan mutakhir dalam biologi dan ilmu komputer. Karena, jika Anda ingin memahami terobosan-terobosan ini, Anda tidak punya banyak pilihan. Anda perlu menggunakan waktu untuk membaca artikel-artikel ilmiah dan melakukan eksperimen-eksperimen lab, bukan menghafal dan memperdebatkan teks-teks kuno. Itu tidak berarti liberalisme bisa berleha-leha. Benar, ia telah memenangkan perang agama-agama humanis, dan sampai dengan 2016 tidak ada tandingannya yang seimbang. Namun, sukses ini bisa mengandung bibit kehancurannya. Kemenangan ide-ide liberal kini mendorong umat manusia menjangkau immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Dengan bertumpu pada pandangan bahwa kehendak pemilih dan pelanggan tak pernah salah, para ilmuwan dan insinyur mencurahkan semakin banyak energi pada proyek-proyek liberal ini. Namun, apa yang ditemukan oleh para ilmuwan dan apa yang dikembangkan oleh para insinyur tanpa disadari bisa memapar keduanya pada cacat bawaan dalam pandangan dunia liberal dan kebutaan pelanggan dan pemilih. Ketika rekayasa genetika dan kecerdasan artifisial menampakkan potensi penuh mereka, liberalisme, demokrasi, dan pasar bebas bisa menjadi usang seperti pisau batu, kaset, Islam, dan komunisme. Buku ini dimulai dengan ramalan bahwa dalam abad ke-21 manusia akan berusaha mendapatkan immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Ramalan ini sebetulnya tidak sangat orisinal atau berwawasan jauh. Ini semata-mata merefleksikan ide-ide tradisional humanisme liberal. Karena humanisme telah lama mengagungkan kehidupan, emosi, dan hasrat manusia, nyaris tak mengejutkan bahwa sebuah peradaban humanis akan ingin memaksimalkan rentang hidup manusia, kebahagiaan manusia dan kekuasaan manusia. Meskipun demikian,
Bab ketiga dan terakhir buku ini akan mengetengahkan bahwa usaha untuk menyadari impian humanis ini akan melemahkan fondasi-fondasinya sendiri dengan menciptakan teknologi-teknologi baru posthumanis. Keyakinan humanis pada perasaan telah memungkinkan kita mengambil manfaat dari buah perjanjian modern tanpa membayar harganya. Kita tidak memerlukan Tuhan-Tuhan untuk membatasi kekuasaan kita dan memberi kita makna. Pilihan bebas pelanggan dan pemilih menyediakan bagi kita semua makna yang kita butuhkan. Lalu, apa yang akan terjadi begitu kita menyadari bahwa pelanggan dan pemilih tidak pernah membuat pilihan-pilihan bebas, dan begitu kita memiliki teknologi untuk mengalkulasi, merancang, atau mengungguli perasaan-perasaan mereka? Jika seluruh alam semesta dilekatkan pada pengalaman manusia, apa yang terjadi ketika pengalaman manusia menjadi hanya produk yang bisa dirancang, tak ubahnya secara esensi dari item manapun di supermarket?